Farah, masuklah ke rumah, kata Han. Lawan makhluk itu, jangan biarkan dia menguasaimu. Farah diam saja sambil menggeram-geram marah, matanya masih melotot menakutkan, membuat merinding security dan 3 orang asisten rumah tangganya. Masuk ke rumah Farah, Pak Syamsul ikut menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah. Farah bergeming, mengacuhkan perintah papanya. Umi Han mendekati Farah, lalu membaca surat An-Naml ayat 30 dan 31 dengan suara lembut, terus mengulanginya sampai Farah terlihat lebih tenang, tidak melotot dan tidak menggeram-geram lagi. Masuklah ke rumah nak, suruh Umi Han lembut. Ayo masuklah. Farah menurut dan melangkah gontai menuju pintu rumahnya, lalu masuk diikuti oleh Pak Syamsul, Han dan Uminya serta salah satu asisten rumah tangga Pak Syamsul. Pak Syamsul menuntun Farah hingga ke ruang tengah rumahnya. Dudukkan saja Farah di karpet Pak, pinta Umi Han. Tolong pakaikan mukena, biar tertutup baik auratnya. Ambilkan mukena untuk Farah, suruh Pak Syamsul pada asisten rumah tangganya, dan wanita parubaya itu bergegas melakukan apa yang disuruh majikannya. Farah menurut saja dengan pandangan mata kosong, ketika dipakaikan mukena oleh asisten rumah tangganya. Pakai sarung tanganmu Han, kata Umi Han. Mulailah meruqyah, ingat kontrol emosi. Han memakai sarung tangan, lalu membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah. Setelahnya ia membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal juga dengan nama ayat kursi. Ia membacanya berulang-ulang dengan niat untuk membentengi diri dan semua orang yang ada dalam ruangan itu dari gangguan setan. Setelah itu barulah Han mulai meruqyah Farah, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah, berlanjut ke surah Al-Baqarah ayat 1-5, surah Al-Baqarah ayat 255-257 dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lalu berlanjut membaca surah At-Taubah ayat 14, surah Yunus ayat 57, surah An-Nahl ayat 69, surah Al-Isra ayat 82, surah Asy-Syu'ara ayat 80, surah Fussilat ayat 44. Tubuh Farah terlihat bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, kadang tubuhnya doyong ke depan dan ke belakang, pandangan matanya masih kosong. Han lanjut membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali dan surah An-Nas 3 kali. Reaksi Farah masih sama. Keluarlah kau musuh Allah, kata Han. Keluarlah kau musuh Allah. Spontan mata Farah melotot tajam, kedua tangannya tampak mencakar-cakar karpet. Sudah kubilang, jangan ganggu aku, anak ini dalam kekuasaanku. Suara serak kasar itu keluar lagi dari mulutnya. Aku bisa membunuhmu kalau kau terus mengganggu. Coba saja kalau kau mampu, tantang Han. Tidakkah kau tahu? Hanya hak Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah Raja Jin yang sudah hidup selama ribuan tahun. Kau sombong anak ingusan, sok berani melawanku. Aku tidak berani bersikap sombong karena sombong adalah pakaian kebesaran Allah yang Maha Agung. Saat ini aku hanya sedang berusaha melepaskan saudariku sesama muslim dari cengkeraman musuh Allah sepertimu. Makhluk gaib yang merasuki Farah tergelak angkuh sambil bangkit berdiri, dan langsung memeragakan gerakan silat. Kau cari mati anak ingusan. Han ikut berdiri dan bersiaga. Jangan layani Han, Uminya mengingatkan. Fokus, baca lagi ayat-ayat ruqyahnya. Han menurut, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah Farah yang masih terlihat memeragakan gerakan silat sambil mendesis tak jelas, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Hentikan bacaan itu, kau membuatku kepanasan. Desis suara yang keluar dari mulut Farah sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Han tak menghiraukan, terus saja fokus membaca hingga Farah perlahan membungkuk dan jatuh bersimpuh, terlihat masih berusaha menutupi pendengarannya. Hentikan bacaan itu bocah ingusan. Kau sudah banyak membunuh pengawalku. Kau salah besar, aku tak punya kuasa untuk melakukan apa yang kau tuduhkan itu. Coba kau dengarkan bacaan ini, kata Han lalu mulai membaca surah Al-Anfal ayat 17. Membuat Farah melenguh panjang sambil menggeliat-geliat, dan sesekali menyentak-nyentakkan badannya.
Coba dengarkan baik-baik terjemahan dari ayat yang kubaca tadi, lanjut Han setelah selesai melantunkan ayat ke-17 surah Al-Anfal. Allah berfirman, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bisakah kau pahami dari terjemahan tadi, bahwa bukan aku yang membunuh para pengawalmu, karena aku tak punya kuasa untuk melakukannya. Itu terjadi atas kuasa Allah yang Maha Perkasa yang menjadi pelindung dan pembela orang-orang mukmin. Makanya cepat kau keluar, jangan keras kepala. Ayo keluarlah kau musuh Allah, keluarlah kau musuh Allah. Teriak Han, lalu lanjut membaca ayat-ayat Ruqyah lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras dan tajam. Hentikan bacaan itu, hentikan. Tak usah banyak bicara. Cepatlah kau keluar atau kusembelih kau dengan izin Allah. Ancam Han gemas, karena sudah lebih 1 jam ia berulang-ulang membaca ayat-ayat Ruqyah. Jin itu tetap saja membandel tak mau keluar dari tubuh Farah, walaupun sudah membuat gadis itu terlihat merayap-rayap lemah di atas karpet. Han, jangan mengumbar kata-kata kasar begitu, kembali uminya mengingatkan. Ia tahu kesabaran anaknya sedang diuji menghadapi kebandelan jin pengganggu itu. Fokus saja membaca ayat-ayat Allah. Konsentrasi sambil minta bantuan Allah supaya dimudahkan jalan keluarnya. Dengan ekspresi tegang, Pak Syamsul menatap anaknya yang sedang kesurupan, keringat dingin sudah membasahi tengkuk hingga punggungnya. Asisten rumah tangganya malah terlihat hampir menangis, karena iba melihat Farah yang tampak menderita akibat mengalami kesurupan selama lebih dari 1 jam. Han meneruskan membaca ayat-ayat Ruqyah, tak menghiraukan Farah, yang terus saja meracau dengan mata melotot marah dan meminta Han agar menghentikan bacaannya. Hampir 2 jam berlalu, Farah sudah tergeletak lemah, lalu dipangku oleh asisten rumah tangganya yang kini sudah bercucuran air mata, karena kasihan melihat keadaan anak majikannya yang terlihat lemas, tapi jin yang merasuki gadis itu terus saja meracau tak mau keluar dari tubuh Farah. Akibatnya, Han yang juga sudah kelelahan jadi tak sabar lagi. Lalu setelah memperbaiki posisi sarung tangannya ia mendekati Farah. Cepat keluar kau musuh Allah, atau kusembelih dengan izin Allah. Ancam Han lagi, sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah leher Farah. Uminya ikut mendekat, ia paham, anaknya tidak bisa fokus lagi meruqyah sesuai sunnah Nabi Muhammad, karena emosi amarahnya lebih dominan. Istirahat dulu nak, biar Umi yang lanjutkan. Umi, dia ini jin pembangkang, tak usah diberi hati, eksekusi sajalah, kata Han geram. Umi sudah pernah mengingatkan, jangan pakai kata-kata arogan kayak gitu. Kita tak berhak dan takkan mampu mengeksekusinya tanpa izin dan kuasa Allah, kata uminya tegas. Istirahatlah, kamu kecapean, biar Umi yang lanjutkan. Han menghela nafas tak puas, tapi mematuhi permintaan uminya dan bergeser mundur. Tolong dudukkan Farah, pinta Umi Han sambil tersenyum pada asisten rumah tangga yang memangku Farah. Wanita parubaya itu mendudukkan Farah, kedua tangannya memegang bahu gadis itu supaya tidak rebah. Umi Han bersolawat, lalu membaca doa-doa perlindungan, beristiazah dan mulai membaca ayat-ayat Ruqyah dengan nada lembut. Sungguh merdu sekali bacaan Umi Han, membuat dada pendengarnya bergetar namun mengalirkan ketenangan ke dalam kalbu. Tiba-tiba Farah menangis terisak-isak. Umi Han menghentikan bacaannya. Farah, ingat Allah nak. Mohonlah pertolongan Allah supaya makhluk gaib itu tak bisa lagi menguasaimu. Farah tak menyahut, hanya terus terisak-isak. Lalu Umi Han meletakkan telapak tangan kanannya di dada Farah, dan tangan kirinya di atas ubun-ubun gadis itu, lalu mulai lagi membaca ayat-ayat Ruqyah. Tiba-tiba Farah tersentak, matanya melotot lagi. Ustazah Fatimah, kuakui kau memang hebat, ilmumu tinggi, kau mampu mengalahkan aku si Raja Jin yang sudah hidup selama ribuan tahun. Aku tak sanggup lagi bertahan lama, kini kau punya kuasa atas diriku,
tolonglah kasihanilah aku. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ucap Umi Han lirih sambil tersenyum. Ia tahu, makhluk tak kasat mata yang merasuki tubuh Farah itu sedang mencoba melemparkan perangkap untuk menumbuhkan rasa ujub atau berbangga diri pada dirinya. Tahu Umi Han tak mempan disogok dengan pujian, makhluk gaib yang merasuki Farah meracau lagi. Baiklah Umi Fatimah, begini saja, aku menyerah. Aku akan keluar dari tubuh gadis ini, tapi dengan syarat, kau harus memberi makan 44 orang anak yatim. Umi Han tersenyum lagi. Ketahuilah, aku beramal karena Allah, bukan karena menuruti permintaan atau perintahmu. Keluarlah dari tubuh anak ini tanpa syarat apapun. Takutlah kau pada azab dan murka Allah karena kau sudah menzalimi anak ini selama belasan tahun. Farah mendesis lagi. Aku sudah merendahkan diri sedemikian rupa, tapi kau malah bersikap sombong. Patuhi syaratku tadi atau aku takkan keluar dari tubuh anak ini. Umi Han tak memedulikannya, ia merasa sudah cukup lama memberi tenggang waktu, lalu ia mengangkat tangan kanannya dengan telunjuk ke arah atas, dan berdoa lirih. Ya Allah ya Aziz, ya Qahhar, ya Qawiyyu ya Matinu, ya Jabbar ya Mutakabbir, hamba memohon dengan rahmat-Mu, kalau makhluk di dalam tubuh anak ini mau dengan sukarela keluar dari tubuh anak ini, maka mudahkanlah ia untuk keluar, dan tutup jalannya untuk masuk lagi. Tapi apabila ia bersikeras tak mau keluar, hanya Engkaulah yang berhak menghidupkan dan mematikan, hamba berserah diri kepada kuasa-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum, birohmatika astakis. Lalu Umi Han mulai membaca surat Al-Baqarah. Telapak tangannya masih menempel di dada dan ubun-ubun Farah. Tubuh gadis itu bergetar lagi, matanya membeliak-beliak, tangannya menegang hendak melawan tapi tak mampu. Ketika Umi Han sudah membaca hingga lebih dari 100 ayat surah Al-Baqarah, tubuh Farah terkulai lemas, pingsan. Umi Han menyambut tubuhnya. Farah, panggil Umi Han sambil menepuk pelan pipi Farah. Farah, bangun sayang. Pak Syamsul turut memanggil dengan suara bergetar karena menahan cemas.